Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam Waalaikumsalam, semuanya. Pak. Selamat, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Suaranya terdengar dengan jelas. Dengar, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak, jelas. PowerPoint-nya bisa terbaca. Bisa, Pak. Belum. Nggak bisa, Pak. Oke, Bisa, baik Pak. ya. Untuk materi kita yang ke-10 ya, itu tentang pembahasan distribusi pengambilan sampel ya. Di mana distribusi sampel ya merupakan distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari suatu populasi ya. Di mana distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut kita sebut sebagai distribusi sampel atau sampling distribution ya. Distribusi sampling ini dapat membantu kita dalam melakukan suatu penelitian, riset ya, untuk kita memilih sampel secara efektif dan efisien, tentunya dengan mempertimbangkan dari segi waktu, biaya, energi, sehingga nantinya kita dapat memperkirakan parameter-parameter apa saja yang akan kita ambil, tentu dengan hasil yang benar ya. Misalnya kita anggap X besar sebagai suatu populasi, kemudian kita mengambil sampel populasi dari X besar tersebut. Nah, kita perlu menentukan apakah sampel yang kita gunakan itu memiliki distribusi normal atau paling tidak mendekati normal dengan persamaan rumusnya. Z sama dengan X dari sisi rata-rata, ini rumus persamaannya, dikurang dari mu, dibagi deviasi, dibagi akar dari jumlah N-nya ya. Misalnya kita misalkan X besar, itu ada populasi ya dengan tinggi siswa di suatu sekolah dengan menggunakan distribusi normal, di mana rata-ratanya 170 cm, dengan standar deviasinya itu adalah 10, sehingga kita bertugas ya memilih 30 sampel dan mengukur tinggi badannya. Berapa kemungkinan tingginya kurang dari 165 cm ya. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan di mana Z sama dengan 165. Tadi kita tingginya yang kurang dari 165 ya. 165 dikurang 170 dibagi 10, 10 itu merupakan deviasi tadi ya, standar deviasinya 10, kemudian dibagi akar dari 30 sehingga Z-nya sama dengan min 2,74. Nah, sehingga kita hitung dari sisi probabilitas Z lebih kecil min 2,74 sehingga hasilnya sama dengan 0,0031. Dapat kita ambil kesimpulan probabilitas 30 siswa ya yang dipilih secara acak itu memiliki tingginya kurang dari 165 cm sama dengan 0,31% ya. Kemudian dari sisi distribusi proporsi populasi ya, di mana jumlah individu dalam suatu populasi itu memiliki karakteristik tertentu berdasarkan dari variabel acak binomialnya ya. Ada beberapa hal yang perlu kita catat terkait proporsi populasi. Yang pertama, rata-rata ya merupakan nilai yang sama dengan proporsi populasi yang kita lambangkan dengan P. Kemudian formula standar errornya dengan persamaan akar P dikali 1 kurang P dibagi N. Ketiga, distribusi proporsi sampel kita asumsikan normal mengikuti distribusi populasi. Keempat, semakin besar sampel tentu distribusinya semakin mendekati normal ya. Nah, kita dapat ngambil suatu contoh lagi ya. Misalnya ada 1000 mahasiswa di suatu universitas yang berpartisipasi melakukan survei kesehatan mental, di
di mana siswanya dipilih secara acak ya. Kemudian ditemukanlah 35% dari siswa itu memiliki masalah kesehatan mental. Nah, kita misalkan 40% dari mereka itu mengatakan mereka membutuhkan perawatan kesehatan mental. Maka kita dapat menemukan probabilitas dari mahasiswa yang 40% tersebut. Dengan kita masukkan rumusnya ya. P-nya itu 0,40, P 0,35, N-nya 1000. Dengan Z kita masukkan angkanya 0,40 dikurang 0,35 dibagi akar dari 0,35 dikali 1 kurang 0,35 dibagi 1000 hasilnya 3,31 ya. Sehingga dapat kita simpulkan jika ada 35% siswa memiliki suatu masalah kesehatan mental, maka peluangnya kita ambil dari 1000 sampel siswa sehingga mendapatkan kurang dari 40% itu membutuhkan konselor sekitar 0,998. Jadi di sini bagaimana kita dapat menghitung distribusi pengambilan sampel sesuai dengan sampel yang akan kita mau ambil ya. Silahkan diaktifkan videonya sambil menunggu pertanyaan, tanggapan. Saya mau ambil rekod absensi kita ya. Yang hadir ada 18 orang ya. Silahkan diaktifkan videonya. Ihsan belum ya, Akbar, Dahlia. Ini saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Yang hadir ada 18 ya, sama saya 19. Oke, sudah saya ambil rekodnya. Silahkan. Ada tanggapan atau pertanyaan atau sudah cukup? Silahkan.